Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah diceritakan bahwa seorang lelaki melewati sebuah kawasan perkuburan di suatu malam. Yang malam tersebut dalam keadaan kelam dan sunyi. Tiba-tiba ia terpantang suatu cahaya yang terang benderang muncul dari sebuah kuburan dan terus menjulang ke langit. Ia tertegun dan kagum melihat kejadian itu. Ia berpikir kemungkinan kubur ini adalah kuburan seorang yang sangat istimewa. Ia adalah seorang waliullah atau ulama atau orang yang soleh yang istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diambilnya sebatang kayu lalu ditancapkan di atas kuburan orang tersebut. Keesokan harinya lelaki itu datang lagi ke kawasan perkuburan itu dengan ditemani beberapa orang kampung. Beliau ingin menyelidiki dan ingin mengetahui kubur siapa yang sangat ajaib itu. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, lelaki itu berkunjung ke rumah keluarga si mayit dan bertemu dengan istrinya, lalu menceritakan kejadian yang ia lihat di malam hari tersebut. Anehnya, istri pun juga sangat terkejut dan terheran-heran. Ia sangat mengenal suaminya. Suaminya bukanlah siapa-siapa, suaminya hanya seorang petani biasa, bukan seorang yang alim, bukan seorang ahli ibadah, dan bukan orang soleh. Apalagi suaminya bukan imam, bukan muadzin, bukan guru, dan bukan suaminya. Apalagi suaminya bukan imam, bukan muadzin, bukan guru, dan suaminya malah tidak bisa atau tidak pandai membaca Al-Quran. Dan ia tidak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Akhirnya lelaki itu bertanya, apakah ada perkara-perkara dari si fulan yang selalu dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari? Dan istrinya pun teringat suatu perkara yang selalu dilakukan oleh suaminya setiap kali sebelum tidur. Pada setiap malam, suaminya selalu mengambil air wudhu, kemudian masuk ke dalam suatu ruangan, lalu mengambil Al-Quran, lalu ia cium dan dipeluk dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Dia akan duduk dan membuka Al-Quran itu helai demi helai seperti sedang membaca. Sedangkan ia orang yang buta Al-Quran, dia akan meraba-raba ayat-ayat Al-Quran itu dengan tangannya seolah-olah sedang menyentuh dan membelah sesuatu yang sangat dikasihinya. Istrinya berkata lagi, ia pernah mendengar rintihan dari tangisan suaminya yang sangat sedih mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunilah aku karena aku tidak mampu membaca kalimat-kalimatmu ini. Janganlah engkau hukum aku atas kebodohanku ini ya Allah. Wahai kalam, Allah maafkanlah kesalahanku. Aku tidak mampu membaca kalimat-kalimatmu. Aku tidak dapat bersahabat denganmu. Aku juga tidak dapat memahamimu. Tapi aku sangat mengasihimu. Aku sangat mencintaimu, wahai kalam Allah. Janganlah engkau mendakwa aku. Jangan engkau menuduh aku di hadapan Allah di akhirat nanti. Kemudian lelaki itu meminta untuk melihat Al-Quran kesayangan suaminya itu. Benar saja yang sangat mengharukan setelah dia melihat naskah yang sering dilihat suaminya itu memang kelihatan lusuh dan nampak memang sering dibuka berkali-kali.
dan ada bekas air mata di kertasnya. Tanda seorang sedang menangis pada matanya tatkala membuka lembaran yang suci itu. Hatinya telah bersatu dengan roh Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimat-kalimat Allah itu dengan sungguh-sungguh. Berarti ia mengasihi Allah dengan seluruh jiwa raganya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita menghidupkan Al-Quran dimanapun kita berada. Di dalam masjid, di dalam rumah kita, di dalam diri kita, setiap waktu dan ruang waktu kita setiap hari untuk membaca Al-Quran dan pahami isinya dengan memuliakan Al-Quran saja. Sudah mendapatkan syafaat yang begitu luar biasa, apalagi kalau kita membacanya dan memahaminya dan mengamalkannya. Subhanallah wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.